wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar rekan-rekan sekalian yang berada di rumah ataupun yang menonton channel ini. Kembali lagi bersama saya, Kak Nas, di Ikaman TV, TV inspiratif dan menjalin Papua. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini alhamdulillah kita sedang duduk bersama, berkumpul dengan Cipitas ya. Tepatnya siswa-siswi MAN 1 Medan, ada yang masih aktif sebagai pelajar dan ada juga yang sudah tamat. Walaupun hari ini kita masih dirundung dengan masalah COVID-19 ya, yang sedang mewabah, tapi insya Allah kita doakan mudah-mudahan wabah ini cepat hilang dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Baik rekan-rekan Ikaman TV yang sedang menonton channel ini, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik yang sedang menjadi masalah kita semua, yaitu antara pelajar dan wabah COVID-19, atau kita sebut aja pelajar dan wabah corona. Ada anjuran pemerintah untuk kita bisa bersahabat atau berdamai dengan wabah corona. Tapi bagaimana dengan para pelajar yang saat ini harus menempuh dunia pendidikan? Hari ini kita akan ngobrol ya. Salah satu konten kita itu obras ya, obrolan santai di sore hari. Hari ini kita akan kenalkan satu persatu dulu ya. Yang dari kiri dulu pertama. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Rais Akbar Lambe. Saya tinggal di Jalan Setiajadi, Kabupaten Krakatau, nomor 4. Sekarang sudah tamat ya? Sekarang alhamdulillah sudah tamat. Kalau mau ke rumah, telepon dulu. Jadi seperti promosi madu ya. Lanjut berikutnya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Detun Faiz Hidayatullah, biasa dipanggil Faiz. Saya baru tamat juga dari MAN 1 sama saudara Rais. Saudara Rais atau sama Rais? Sama Rais ya. Nah. Berikutnya. Ya, nama saya David Firdansyah. Ya, saya duduk di kelas 11 saat ini Kak. Naik di kelas 12 ya. Ya, lagi nggak sekolah ya? Iya, lagi nggak sekolah. Iya. Berikutnya. Ya, perkenalkan nama saya Imam Bagus Mudaki, biasa dipanggil Imam. Dan sekarang saya sedang duduk di kelas 11, tepatnya di MAN 1 Medan, sama seperti saudara David yang sedang naik ke kelas 12. Bina ya. Doakan saya. Berikutnya. Ya baik, nama saya Jikram Dani Adrian. Untuk saat ini saya duduk di kelas 11 agama 1 dan sama juga seperti saudara Imam dan saudara David akan naik ke kelas 12. Berikutnya. Perkenalkan nama saya Farid Maulana Amir. Saya sedang bersekolah di MAN 1 Medan. Yang terakhir. Ya, jadi nama saya Shalom Mufdalahab, saya kelas 11 MES 1. Saya sekelas sama Pak. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, mereka ini sebenarnya sekolah ya. Dan sepertinya banyak bersaudara tadi. Bukan salah. Kita langsung ke yang putri ya. Yang Akhwat silakan. Namanya. Perkenalkan, nama saya Sakinah Mawaddah, dipanggil Mawa. Saya kelas 11 agama 1. Yang berikutnya. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Akhna Zainina dari kelas 11 agama 2. Berikutnya. Nama saya Rohma Mitra, biasa dipanggil Rohma. Saya di kelas agama 2. Perkenalkan, nama saya Bunga Widya. Saat ini saya duduk di kelas 2 jurusan IPS. Oke, terima kasih kepada ya adik-adik yang sudah berhadir di tengah-tengah kita. Jadi info aja sekedar bahwasanya adik-adik yang ada di sini itu merupakan bukan salah satu ya. Mereka ini adalah bagian dari suksesnya berjalannya kegiatan kursus kader dakwah MAN 1 Medan. Jadi mereka ini para pemain depan layar dan belakang layar dari seluruh kegiatan yang diolah oleh kegiatan KKD dan baik, adik-adik sekalian, sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang batuk-batuk nggak ada ya? Jadi kakak ini mau nanya nih, yang pertama adalah kan kita sudah hampir 3 bulan ini menghadapi wabah virus corona atau wabah COVID-19 yang sedang berada di tengah-tengah kita. Jadi apa yang kalian rasakan sebagai seorang pelajar? Ya, sudah hampir 3 bulan belajar di rumah, kemudian beraktivitas di rumah yang biasanya bisa berkumpul dengan teman-teman di kelas dan di sekolah, hari ini harus berteman dengan gadget ya, dan orang-orang rumah saja begitu terus. Jadi apa yang bisa
ingin kalian sampaikan atau apa yang perasaan apa yang sekarang kalian rasakan? Mungkin dari yang masih sekolah dulu ya. Kalau yang udah tamat kan. Siapa nih mungkin satu orang? Yang Mulai dari ketua gengnya dulu. Oh ya betul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kalau dari diri saya pribadi, selama 3 bulan kami belajarnya dari rumah, ya. Memang pada awalnya masih bisa dikatakan produktif lah belajarnya. Cuman semakin lama, semakin terlanjur bosan, ya kan? Apalagi kalau anak muda sekarang cepat bosan orangnya kan, termasuk saya. Nah, karena kalau bagi diri saya sendiri, belajar dari rumah itu kurang efisien untuk diri saya. Nah, jadi mungkin juga untuk pelajar yang lain mungkin kurang efisien juga kan. Karena saya juga setuju pendapatnya Nadiem Makarim. Katanya kalau murid terus belajar di rumah, nanti tingkat sosial mereka ataupun moral mereka terhadap masyarakat itu semakin menurun. Jadi ketika sekali keluar, mereka gagap, gugup, dan takut ketika menghadapi masyarakat. Yang saya tangkap tadi, apa yang membuat kalian ini sebagai pelajar ini cepat ataupun mungkin di akhir masa pembelajaran sudah berapa lama di rumah itu menjadi bosan? Ya, kalau menurut saya karena sudah terbiasa, di sekolah. Oh, iya. Kan udah istilahnya, kalau kami kan umurnya sekarang yang masih belajar ini sekitar 17 tahun. Nah, jadi kira-kira udah dari SD 6 tahun, 9 tahun, udah 12 tahun belajar di sekolah. Terus tiba-tiba di rumah selama 3 bulan kan jadi bosan. Udah gak terbiasa dengan lingkungan yang sebelumnya. Apakah menurut yang lain boleh jawab ya? Apakah apa yang disampaikan ini juga dirasakan oleh pelajar yang lainnya juga gitu? Tentang bosannya. Iya, ya tentang. Jadinya seperti yang kita ketahui sendiri ya, kalau belajar di sekolah itu yang membuat kita semangat itu yang pertama ada kawan-kawan gitu kan. Jadinya kita bisa belajar sambil bermain, sambil bercerita. Nah, sebenarnya itu juga yang buat kita semua jadi senang juga bersekolah. Selain belajar, ada bermain, ada berceritanya. Dan kalau di rumah saja gitu, ya kita hanya belajar melalui online. Itu pun guru-guru sebagian yang melaksanakan, dan ada juga yang tidak melaksanakan, mungkin karena faktor umur ya. Ya kalau kita bilang guru-guru yang gaptek ya, seperti Arif bilang, ya mungkin tidak ngerti lah bagaimana cara melaksanakan kegiatan pembelajaran online. Dan juga ketika kita belajar di rumah sekedar membaca buku, nah itu jujur sebenarnya bosan gitu ya. Kita tangkap apa yang ada di buku saja, tidak ada dijelaskan oleh guru. Nah jadinya ilmu yang didapatkan sekedar dari buku, nah gitu. Pemahaman yang didapat cuma dari buku, jadi nggak jelas gitu, nggak ada dijelasin oleh guru. Nah juga itu juga yang buat faktor bosannya. Sekarang dari yang Putri ini, bagaimana waktu belajar ya selama online ini? Apakah menurut kalian efektif? Pasti lebih sedikit kan waktu belajarnya dibandingkan di sekolah. Kemudian menurut kalian juga apakah belajar melalui online itu atau daring ya kita sebut di sini itu juga seberapa persen efektifnya gitu? Salah satu mungkin. Ya, Ayo baju pink. Menurut saya pribadi, kalau masalah persen itu bagi saya itu separuhnya Kak untuk belajar secara online atau daring ini kan. Karena kalau kita sebagai pelajar juga berteman sama kawan-kawan yang lain itu nggak semua karakternya sama mau belajar. Jadi banyak juga yang menyalahkan teknologi itu, handphonenya itu yang katanya disuruh untuk belajar malah dipakai untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau ditanya efisiensinya itu tergantung pribadinya juga, kayak gitu Kak. Oke rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pertanyaan kedua kita. Jadi kita kembali dulu pertanyaan pertama. Jadi menurut adik-adik sekalian yang ada di sini, bagaimana proses belajar dari rumah atau belajar daring yang selama ini kalian rasakan? Menyenangkan atau membosankan? Bosan. Saya harap ini didengar oleh guru-guru yang ada di sini.
Baik, pertanyaan keduanya adalah, nah kan adik-adik sekarang kan belajarnya dari rumah. Jadi interaksinya pun yang biasanya tuh pagi pergi sekolah, jumpa guru, jumpa kawan dan segala macamnya, hari ini harus di rumah, ya. Yang mungkin punya hobi bangun terlambat, akhirnya bisa melampiaskan kan hobinya setiap hari. Karena tidak ada, ya tidak ada beban, benar kali harus berangkat ke sekolah. Udah dikabulkan doanya katanya. Oh, bisa jadi. Jadi yang berikutnya adalah intensitas dan komunikasi pun. Ya, adik sekalian berkomunikasi dengan orang tua pasti lebih banyak. Nah, apa yang banyak keluhan mungkin dari orang tua kalian, ya, curhatan atau yang orang tua kalian rasakan lah selama proses daring ini? Mungkin dari yang belum imam ya, Mam. Jadi ya mungkin kalau dari orang tua ya pasti setiap dari kita memiliki tipe orang tua yang berbeda-beda. Nah kalau dari orang tua saya pribadi, orang tua saya ya tidak terlalu tidak terlalu menganggap hal negatif dari corona ini. Apa penyebab? Maksud saya dari sistem pendidikannya gitu. Karena dari media belajar melalui via online ini kita juga belajar tentang cara menggunakan teknologi seperti di saat sekarang ini, dan mungkin biasanya kita hanya belajar melalui sistem kalau bahasa sistem talaki ya, itu guru dengan murid saling bertemu, yaitu secara langsung. Nah kalau sekarang ini kita juga bisa belajar melalui secara online gitu. Jadi ibaratnya teknologi itu jadi lebih terasa lagi gitu. Itu kalau dari orang tua saya pribadi dalam menanggapi sistem pembelajaran seperti ini. Biasa dihiraukan dulu suara kereta yang baru lewat kan. Pemberitaan talaki itu ya kita berjumpa dengan langsung ya, direct berarti ya, berjumpa langsung, kemudian bertatap muka ya seperti itulah. Jadi begitu perasaan orang tuanya ya. Orang tua yang lain ada yang punya? Oh, banyak. Tapi rata-rata harus seperti itu saya rasa, karena ya mau bagaimana lagi kan, nggak mungkin kita membiarkan wabah itu menyebar terutama ke diri kita. Kemudian dampak negatif ya. Dampak negatif apa yang kalian rasakan selama proses daring atau proses daring karena wabah corona ini? Silakan, mungkin si Zikri. Ya Kak, baik, kalau misalnya menjawab tentang dampak positif ya, mungkin dengan belajar daring ini pasti ya bakalan ada dampak negatif ya. Tadi dampak positif. Dampak positif. Dampak positif dulu baru dampak negatif. Dampak positifnya itu ya mungkin bisa kita dengan daring ini kita bisa menguraikan COVID-19 ini. Itu sih dampak positifnya yang bisa dapat saya ambil Kak. Kalau negatifnya ini pasti ada timbul rasa malas gitu Kak. Kenapa? Karena ketika kita daring ini kita berada di tempat tidur juga. Bagi misalnya di rumah tidak ada meja belajar kan pasti digunakan tempat tidurnya. Apalagi itu sangat membuat kita itu nggak mau kemana-mana, harus setiap hari bertatap muka dengan handphone. Itu kan bisa membuat mata kita pun tidak sehat kembali. Itu sih Kak gitu loh. Kalau dampak negatifnya. Jadi lebih monoton lah ya. Itu yang menyebabkan tampaknya daring ini membosankan. Dan sedikit tambahan dari saya Kak, keluhan dari berbagai pelajar ya mungkin termasuk saya juga. Karena kan kalau kita belajar dengan menggunakan sistem online seperti ini itu pasti kan membutuhkan paket data. Betul. Iya, betul. Juga ada pemberitahuan desas-desus gitu bahwa pelajar yang menggunakan sistem online akan diberikan kuota sekian. Tolong Telkomsel didengar. Jangan Telkomsel aja ya. Operator lain. Namun nyatanya seperti saat sekarang ini tidak ada gitu diberikan. Terutama dengan pelajar-pelajar yang di rumahnya tidak ada jaringan wifi ya, itu mungkin agak sedikit memberatkan. Ditambah lagi dengan kondisi keuangan orang tua yang mungkin tidak stabil di sistem di saat corona seperti ini, dan itu mungkin sedikit sedikit kurang efisien gitu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih ya. Menambahkan ya dari saudara Zikri
tentang kegiatan daring yang sedang mereka hadapi. Tapi ini sudah selesai ujian ya? Masih Oh, berlangsung. belum. Oh, ini proses ujian. Iya, benar. Banyak kelas 3 yang sudah ujian ya? Iya. Kelas 3. Yang Udah tamat. ya? Pertama. Dulu gimana perasaannya waktu ujian UAS UABN? Kalau uang BN kamu masih online di Masih sekolah. online. Di sekolah. Alhamdulillah masih bisa sekolah ya. Dan juga Dan ujian semester yang lainnya? udah semester juga alhamdulillah udah online juga. Udah online juga. online di sekolah. Tahu ada yang minta pakai kertas ya? Ujian apa ya? Pokoknya ujian lah. Oh. Ada satu ujian yang pakai kertas, ada yang lebih banyak itu mayoritas tuh dengan komputer gitu. Tapi kan informasinya UN sudah dihilangkan. Tidak, Iya. tidak ada. Bagaimana perasaannya tidak mengikuti UN? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ada rasa senang, ada rasa sedih juga sebenarnya. Sedihnya kenapa? Rasa sedihnya ya nggak bisa merasakan sensasi ketegangan saat ujian itu Pak gitu. Dan kalau kesenangannya ya tidak harus berkutat dengan hal-hal yang mungkin tidak akan saya perlukan nanti ke depannya. Gitu. Nah, jadi ada senangnya, ada sedihnya juga gitu. Dan mungkin sedihnya itu karena memang sudah kebiasaan dari tahun ke tahun gitu kan, sudah jadi momok bagi setiap pelajar UN itu gitu kan. Dan itu paling hanya kebiasaan dan insya Allah udah bisa dibiasakan. Juga sesuai dengan permintaan dari Menteri Pendidikan kita, bahwasanya UN itu tidak efektif. Berikutnya kita ke yang Putri dulu nih. Nah, kan sudah di rumah tadi bilangnya bosan dan segala macamnya, kemudian kurang efektif. Nah, kira-kira apa yang bisa menurut adik bisa sarankan menjadi solusi alternatif atau solusi kreatif yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar menghadapi masa kebosanan selama proses daring atau proses belajar dari rumah? Mungkin yang ini yang kakak beradik ya, ada kolaborasi mungkin rumahnya. Jadi rekan-rekan sekalian ada yang dari kakak beradik, ada Rahmah dan Sakinah. Nah, siapa dulu nih? Sakinah dulu. Rahmah juga dulu. Rahmah dulu. Mereka ini apa? Bagus. Silakan. Ya. Kita belajar ilmu kebatinan di sini. Sakinah dulu, Sakinah. Bismillah. Kalau saya tuh Kak, kalau lagi mas-masnya belajar itu saya sering baca buku tentang Wattpad, kalau nggak tentang novel, kalau nggak tentang kisah motivasi bagi seorang muslimah. Jadi lebih banyak menyibukkan membaca buku-buku yang disukai ya. Kalau enggak Kak, saya lebih lihat itu Instagram yang berbaur dengan K-pop, bukan? enggak. Dengan berbaur dengan Islamik. Oh, Islam. Bagus. Jangan diikuti ya. Rekan-rekan tuh jangan diikuti. Kalau adiknya? Kakaknya. Kakaknya. Para mereka ini kadang membingungkan. Apa yang biasa dilakukan? Saya melanjut dari perkataan adik saya. Oh, adiknya. So sweet. Jadi untuk mengisi waktu kebosanan ataupun solusinya itu kadang berbagai orang itu berbeda-beda apa yang dilakukan dalam rumah. Ada setiap hari kegiatannya misal membantu orang tua ataupun yang ada adiknya itu membantu adiknya belajar ataupun mengganggu adiknya sebagian. Jadi untuk saya sendiri itu saya sering karena udah terlalu sering tuh megang HP terlanjur sampai zuhur tuh kadang kalau lupa waktu main HP aja. Tapi kan ada orang berpandangan buruk kalau megang HP itu mungkin entah yang lain-lain aja dibuka. Tapi saya sendiri itu kadang cari kata-kata motivasi untuk saya cuma. Tolong didengar yang sering membuli. Dia mencari kata-kata motivasi, bukan hal-hal yang negatif. Ada lagi mau ditambahkan? Izin menambahkan Kak? Oh ya boleh. Oke, jadi kembali lagi tadi apa sih solusi kreatif kita Iya. sebagai pelajar untuk mengisi waktu luang kita di libur ini COVID-19. Oke, itu kita bisa lihat sosmed-sosmed kita banyak akun-akun yang membuka lowongan atau lomba-lomba seperti bocerpen, puisi, ataupun yang lainnya. Nah, kita nih udah sekolah SD, SMP, dan kita sudah aliyah nih. Jadi pasti banyak pelajaran yang telah kita pelajari untuk apapun itu yang bisa kita tuangkan. Jadi kalau waktu libur gini dan apalagi sistem belajar kita online itu juga tidak intensif, kita bisa membuat
seperti cerpen ataupun puisi, ikut lomba-lomba, banyak kok lomba yang gratis. Di situ juga bisa kita tuangkan minat bakat kita. Dan juga kita bisa mengerti lebih mengikuti era globalisasi, bagaimana kemajuan IT itu sendiri gitu. Saya kembalikan Kak. Luar biasa ya. Kalau yang satu ini lebih ilmiah. Lebih ke wawasan. Kalau ini lebih ke keluargaan nanti. Oke, so sweet. Kami laki-laki nggak ada Kak? Kalau solusinya gitu ya. Ada. Kira-kira apa selain main games? Ini ya. Ya silakan. Hanya saya kalau namanya kreatif untuk bisa menyelesaikan masalah selama belajar daring ini tergantung orangnya sih Kak. Nah jadi dia kalau dari saya kan menggeluti yang namanya dunia IT. Nah jadi kita nggak bisa selamanya menyalahkan keadaan ini karena memang udah berbulan-bulan. Nah jadi juga kita buat namanya vector art. Nah jadi di situ saya suka namanya hal seni dan juga digabung dengan teknologi. Nah jadi kita mengedit video atau foto dari yang namanya vector art. Intinya lebih kreatif aja, Ya. lebih dituangkan lagi. Tergantung kitanya mau atau tidak Memulainya. produktif dengan wabah seperti ini, dengan kondisi negatif seperti ini. Baik, apa harapan kalian sebagai seorang pelajar menghadapi kondisi seperti ini? Atau ya apalah harapan yang ingin mudah-mudahan ini bisa terkabul dan terwujud. Silakan mungkin dari yang paling iya silakan. Ada Pak Is. Tentang harapan kayak. Ya apa harapannya? Iya, apa harapan kalian sebagai seorang pelajar? Iya. Harapan saya, apalagi saya ini prosesnya mau masuk kuliah ya. Oh ya. Rencana mau kuliah di mana? Saya mau coba insya Allah ke Mesir. Amin. Allahumma. Ya, jadi bukan gara-gara corona, tapi memang dampaknya. Iya. Mungkin yang lain juga kuliah-kuliah lain juga merasakan terhambat mereka UTBK terhambat, jadi belajar berbulan harus memang ada dampak positifnya, mereka makin banyak waktu belajarnya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat langsung malah kadang jadi bermalas-malasan. Maka dari itu mudah-mudahan wabah corona cepat hilang. Nah, jadi saya sampai sekarang juga belum jelas kapan mau ada testingnya. Oh gitu. Karena belum jelas dia kapan waktu testingnya, karena belum bisa diadakan secara temu. Jadi harapannya ya memang kita semua menjalani protokol-protokol ya nggak, biar cepat hilang, biar bisa kita kembali beraktivitas seperti biasa. Kita doakanlah yang mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, melaksanakan kegiatan-kegiatan kita seperti sebelum ada wabah ini. Baik rekan-rekan Ikaman TV sekalian, pertanyaan terakhir ini kepada adik-adik yang berada di sini adalah, kan sudah hampir 3 bulan nih kita menghadapi wabah virus COVID-19. Nah, selama berada di rumah ataupun mungkin ada aktivitas keluar yang tidak ada kontak fisik dengan masyarakat umum banyak, apa kira-kira pengalaman unik atau yang lucu atau yang bisa kalian bagikan ke teman-teman yang ada di Ikaman TV selama kalian menghadapi wabah COVID-19 ini? Mungkin dari yang paling ujung, Bunga. Saya pengalaman saya setelah melewati libur udah banyak hari ini gini kan. Selama wabah ini kegiatan aktivitas saya tuh flat gitu Kak. Cuman gitu, monoton kan, seperti yang udah dibilang tadi, cuma di rumah aja ya, aktivitasnya pun jadi terbatas. Cuman pernah suatu ketika itu pas di bulan Ramadan, berhubung saya juga tergabung sebagai pengurus KKD gitu kan Kak. Jadi dari kami sendiri kemarin itu ada program bakti sosial gitu kan, Man 1 Peduli. Jadi di situ kami kan mengumpulkan donasi, agar donasinya nanti yang udah terkumpul kami bisa kita bagikan gitu kan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi tapi sudah terrealisasi. Udah Kak, alhamdulillah. Apalagi kan berapa terkumpul? Apanya Kak ini donasinya ya, atau jumlah donasinya? 80 paket.
Oh, 84. Kira-kira 4 juta Oh, lebih Kak. sekitar lumayan. Jadi dengan pengalaman seperti itu kayak saya menemukan hikmah dari Virus wabah virus corona corona ini. Ada hal yang bisa kita lakukan, nggak cuma di rumah aja gitu. Ada hal bermanfaat juga yang bisa dilakukan. Mungkin yang tadi dapat bantuan mungkin bisa nonton Ikaman TV nanti. Satu dari yang mana ada pengalaman unik, lucu mungkin. Ada Kak. Oh, Ini ada. kalau yang lucunya ya Kak. Iya, Tadi Pak. ini hikmah ini kalau Ah. lucu. Jadi di MAN 1 sendiri ya, kita lihat ini kan nggak sekolah nih, nggak bertatapan muka secara langsung. Jadi ujian yang dilakukan oleh MAN 1 itu sendiri melalui Android. Android. Nah, jadi server itu dari MAN 1 dan dikerjakan siswa di masing-masing rumahnya masing-masing ya. Jadi pengalaman uniknya itu ketika lagi ujian nih Kak, waktu yang diberikan berapa menit tuh? 30. Enggak, yang ujian tengah semester. 30 menit berapa soal? 30. Iya, 30 soal soal. juga. Jadi satu soal 1 menit. Dan yang pengalaman lucunya itu ketika lagi ngerjain soal tuh Kak, itu apalagi ini MM ya, yang butuh waktu yang sangat lama gitu. Nah, itulah. Jadinya orang tua nyuruh ke pasar dengan waktu yang sesingkat itu Kak. Jadinya gimana lagi ya kan? Oh, tapi sistem itu nggak bisa di Nggak bisa pause gitu ya? nggak bisa di pause. Karena mau di pause dulu, saya ke pasar dulu bentar. Nggak bisa. Dan yang paling parahnya itu orang tua lagi masak tuh Kak. Ya ada satu bahan yang kurang mungkin kan. Nggak mungkin tuh makan lagi panas-panas itu dimatiin kompor ya kan. Akhirnya kamu tinggalkan? Nggak bisa. Oh, Mohon maaf. nggak bisa. Mohon maaf Bunda. Apalah lanjut lah. Tapi alhamdulillah setelah itu kan nggak ada masalah kan? Nggak ada. Ya, memang seperti itulah yang kita hadapi karena semuanya pun serba online ya. Iya benar. Ujian online, belajar online. Kalau kita di ujian di sekolah biasa kan, ya kita fokus ujian aja. Iya. Dan lucunya di rumah tuh banyak lah, ada suara adik yang bising, ya kan? Nggak ada terganggu masalah masakan nggak ada ya kalau di sekolah ya. Ada. Kalau di rumah baru ya. Iya. Ada adik, ada masakan. Iya, benar. Baik rekan-rekan Ikaman TV sekalian, luar biasa ya perjuangan siswa ataupun pelajar saat ini untuk bisa menempuh pendidikan walaupun dengan wabah COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi. Kita tetap semangat menjalani aktivitas kita, terutama apalagi kita sebagai seorang pelajar, agar tidak menyia-nyiakan waktu dan terlena ya dengan virus wabah COVID-19. Satu pertanyaan terakhir adalah kita ketahui bahwasanya kita di rumah aja. Dan pasti yang namanya ekstrakurikuler itu pasti tidak bisa dilaksanakan ya. Ya ekstrakurikuler yang dia direct seperti pramuka mungkin paskibra, rambil dan segala macam itu tidak dilaksanakan. Tapi kalau KKD gimana? Untuk KKD sendiri. Iya. Dan dari KKD sendiri ya untuk program yang seperti Bunga bilang tadi ya, itu alhamdulillah sudah terlaksanakan kegiatan bakti sosial. Dan itu sebenarnya ada kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu sendiri, yaitu safari Ramadan Kak. Ya karena melihat kondisi tidak memungkinkan ya kita gantilah dari kegiatan itu. Nah, jadi itu membuktikan apa? Membuktikan kepekaan kita ya sebagai pelajar melihat kondisi masyarakat ya terutama di Kota Medan itu sendiri, dampak dari COVID-19 itu sendiri. Nah, itu kegiatan KKD yang sudah terlaksanakan. Nah, untuk ke depan mungkin ya itu adalah program ta'aruf atau kalau teman-teman yang lain bilang matsama atau mos ya, mos. Dan itu juga kita belum ketahui pasti bagaimana sistem itu sebenarnya. Kalau dibuat sekaligus kan tidak bisa juga ya ketua OSIS nggak bisa karena ya mengundang keramaian, nggak turut protokol pemerintah juga. Ditambah lagi pun mungkin schedule belajar kita ke depan akan berubah ya. Iya benar. Dengan kondisi new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tambahan lagi Kak, ya barusan semalam nonton Mata Najwa. Situ Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga bilang bahwasanya sampai sekarang tuh ekstrakurikuler tuh nggak boleh jalan. Oh gitu. Karena kita nggak bisa pastikan berapa orang yang datang. Kalau misalnya nanti kita membuat kegiatan, nah, kita nggak tahu datang dari mana-mana aja. Tapi saya rasa ya
Itu yang daerah masing-masingnya, tergantung juga daerah masing-masing. karena sudah penetapan protokoler seperti itu. Saya rasa yang direct tidak bisa. Cuma saya sangat antusias ataupun sangat apresiasi dengan kerja adik-adik kalian kemarin yang membuat kegiatan taklim melalui Instagram tersebut live. Oh iya benar, ada itu. Saya rasa itu efektif, ya kan? benar. Supaya menunjukkan bahwasanya KD itu tetap berjalan dan kita tidak terlena dengan kondisi seperti ini. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya itu tetap dilanjutkan. Dan kalian mungkin bisa mendapatkan narasumber yang lebih luar biasa, misalnya dari daerah Jawa, dari Aceh, dari apa kan, karena mereka tidak harus berada di tempat yang sama dengan kalian. Ya benar. Bahkan dari luar negeri ya kan? Iya, ada tinggal menghubungi, mengeluarkan live, kemudian diharapkan kepada para peserta ataupun siapapun untuk menonton Instagram kalian. Ya, baik rekan-rekan di Ikaman TV sekalian, sampai sini dulu pertemuan kita, bincang-bincang kita, obras kita tentang dunia pelajar dan wabah COVID-19. Ya, inilah mungkin curhatan-curhatan dari adik-adik pelajar kita. Kedepannya kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah jika ingin ada tema-tema yang kita bahas di obras berikutnya. Saya selaku pemandu kegiatan ini, ya, undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.